Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan membahas Makna Bukit Sion yang ke-33. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini, memelihara kami, menyelamatkan kami bersyukur Engkau keselamatan kami. Kau terus menyelamatkan kami Tuhan dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan kena maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh penyakit demam berdarah, tipes, termasuk roh COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami Tuhan terus Engkau menteraikan, mengurapi kami dengan roh kudus-Mu Tuhan, menteraikan terus aku Iskuji Megolia dan anak-anak kudus ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan program ini, kami terus dimeteraikan dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus, dimatikan oleh Roh Kudus, dan kami mendapatkan penebusan, yaitu kami menjadi miliknya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami undang Allah Roh Kudus mengurapi kami Tuhan, mengajari kami tentang makna Bukit Sion yang ke-33. Biarlah urapi setiap kami, aku yang menyampaikan urapan yang baru, dan Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan dengan urapan yang baru. Biar kami Tuhan semakin menyala-nyala, api Allah menyala-nyala dari hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan bahas Bukit Sion yang ke-33. Sion adalah tempat perlindungan dan keamanan dari Allah. Jadi Sion adalah tempat perlindungan dan keamanan dari Allah. Kita ada dua ayat saja hari ini. Malam ini, Yesaya 11 ayat 9. Yesaya 11 ayat 9. Jadi Sion itu adalah tempat perlindungan dan keamanan dari Allah. Jadi kita yang termasuk dalam orang-orang yang dilahirkan dan termasuk orang yang sudah menjadi bagian dari Sion, ruang Maha Kudus, bersama-sama Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, posisi kita dan kita di bumi ini menjalankan amanat agungnya. Kita benar-benar mendapatkan tempat perlindungan dan keamanan dari Allah. Kita bacakan ya, Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat. Jadi tidak ada akan yang berbuat jahat di Sion. Dan yang berlaku busuk nggak ada. Di seluruh gunungku yang kudus tuh nggak ada. Di Bukit Sion itu nggak ada yang berbuat jahat dan yang berlaku busuk ya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nah ini karena bicara tentang ini ya, bumi ya yang ada di Bukit Sion ya. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi ini bicara bumi baru ya. Karena di sini bicara tentang tidak ada yang berbuat jahat ya. Kalau kita tahu sekarang masih banyak berbuat jahat ya, kalau masih kita tinggal di bumi ini ya, di dunia ini ya. Tapi kita yakin ini ada bumi yang tidak ada yang berbuat jahat dan yang akan berlaku busuk. Nah itu ada di Bukit Sion ya. Jadi memang Sion ini adalah tempat perlindungan dan keamanan dari Allah ya. Kalau kita dilindungi dari Allah, mendapat keamanan dari Allah, itu adalah kasih karunia ya, perlindungan itu. Karena bangsa Israel pun dikaruniai keamanan. Makanya kita minta keamanan ya. Kita akan baca lagi di Yesaya 65 ayat 25 ya. Yesaya 65 ayat 25. Kita bacakan lagi ya. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Tuh. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Ya, jadi ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Jadi dibilang serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Bayangin serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Memang sekarang sudah ada serigala makan rumput? Belum ada kan? Tapi ini janji Tuhan di Bukit Sion. Singa akan makan jerami seperti lembu. Bayangin singa dan lembu makannya sama. Dan ular akan hidup dari debu. Nah, ular nggak makan tikus lagi. Ular nggak makan yang binatang-binatang yang lain lagi, tapi makan debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Sama kan tadi ya, tidak ada yang berbuat jahat, berlaku busuk.
Di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Nah, ini adalah lanjutannya. Di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan, tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berlaku busuk. Nah, itu janji Tuhan. Serigala dan anak domba akan memakan sama-sama. Makan apa? Makan rumput. Singa dan lembu akan makan sama-sama, makan jerami. Ular makan debu. Coba lihat di sekarang, ada nggak serigala nggak makan rumput? Nggak ada kan? Nanti di Bukit Sion. Tapi kita sudah mengalami Sion di firman Tuhan ini. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita nanti rapture diangkat Tuhan, amin ya, kita rapture, berhidup berkenan, tidak bercela, tidak berdosa, kita akan melihat semuanya ini. Tidak ada yang berlaku jahat, tidak ada yang berlaku busuk. Ya, singa dan lembu makan jerami, serigala dan anak domba makan rumput tuh. Ular akan makan debu. Ya, tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berlaku busuk. Ya, jadi kita harus terus mewartakan ini ke orang-orang. Ya, ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta kita semua. Bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan pencipta kita semua, itu akan menawarkan tempat yang baik di kekekalan ketika kita nanti mengalami rapture-nya Tuhan. Ya, itu dia salah satunya ini. Kalau bagi orang ibu-ibu, mungkin bapak-bapak bisa melihat ada singa dan lembu makan jerami, pasti bukan di sini, nanti suatu saat lagi di langit baru dan bumi baru ya. Jadi kita pastikan sebelum kita mengalami rapture, Tuhan memberikan kesempatan supaya kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah mereka ya, seperti yang Tuhan ajarkan ya, seperti yang Tuhan lakukan ya. Jadi itulah tugas kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau tidak melakukan tugas ini, nggak boleh ya, karena itu tanggung jawab kita. Kalau sebagai anak Tuhan tuh, kalau Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melakukan demikian, kita harus melakukan demikian juga ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu, Yohanes 14 ayat 12, tanda-tanda mukjizat dan kuasa akan diberikan. Percaya Bapak Ibu ya, dan amin. Kuasa dari tempat yang maha tinggi akan menaungi kita, mengurapi kita, sehingga kita, pikiran kita penuh kuasa, perkataan kita penuh kuasa, perbuatan kita penuh kuasa ya. Demikian kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami bersyukur Bapa Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu menyertai hidup kami. Allah Tritunggal yang kudus selalu bersama-sama hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan firman-Mu itu menjadi kesukaan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang berlaku jahat, tidak berlaku busuk Tuhan di Sion-Mu Tuhan, karena Engkau lah tempat perlindungan dan keamanan dari Tuhan. Bahkan serigala dan anak domba pun makan rumput, singa dan lembu makan jerami, dan ular makan debu. Tidak ada yang berlaku jahat, tidak ada yang berlaku busuk. Terima kasih Bapa, kami mau di bumi ini kan akan menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Jadikanlah semua bangsa sebagai murid-murid-Mu Tuhan, dan batu bisa mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarlah mereka seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan aku akan menyertai, dan Tuhan akan menyertai janjinya kami senantiasa pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami terus dengan tanda-tanda mukjizat yang luar biasa diberikan oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikan kami tidur nyenyak. Bangunkan besok pagi jam 4, jam 5 untuk saat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Tolak kematian mendadak, kami tolak segala mimpi buruk, roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh kematian, roh maut dan yang maut, roh santet, sihir, tenung, bangun, roh sebab penyakit apapun, termasuk roh penyakit demam berdarah, penyakit tipes, penyakit jantung, gagal napas, susi darah, penyakit COVID-19, dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba Allah dari Yesus Tuhan, dipatahkan kuasanya dengan darah Allah dari Yesus Tuhan, dipatahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Tuhan. Berikan kami tidur nyenyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami doa sekali. Amin. Ya, saksikan besok lagi renungan malam makna Bukit Sion yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.